Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sastri Dwi Amartia. Saya mahasiswi Universitas Pancasakti, Kampus D, Prodi Pendidikan Ekonomi B, semester 3. Saya membuat video ini untuk memenuhi nilai ujian akhir semester strategi pembelajaran. Di dalam video ini saya akan membahas tentang strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu rencana, metode, atau perangkat aktivitas yang terencana untuk meraih tujuan pembelajaran. Definisi lain dari strategi pembelajaran yaitu suatu rencana rangkaian kegiatan yang pada pemakaian metode dan penggunaan akan semua sumber tujuan tertentu. Lalu selanjutnya ada aspek-aspek yang harus difahami oleh guru. Kecerdasan bakat khusus, potensi sejak awal sekolah, perkembangan jasmani dan kesehatan, kecenderungan emosi dan karakter, sikap dan minat belajar, cita-cita, kebiasaan dan semangat belajar, hobi, hubungan sosial di sekolah dan di rumah, latar belakang keluarga, lingkungan tempat tinggal, sifat khusus, dan kesulitan mereka. Adapun komponen-komponen dalam pembelajaran. Adapun komponen-komponen dalam pembelajaran. 1. Guru. Guru adalah pelaku pembelajaran sehingga dalam hal ini guru merupakan faktor yang penting. Di tangan gurulah sebenarnya letak keberhasilan pembelajaran. Yang kedua ada peserta didik. Peserta didik merupakan komponen yang melakukan kegiatan belajar untuk mengembangkan. 2. Peserta didik. Peserta didik merupakan komponen yang melakukan kegiatan belajar untuk mengembangkan potensi kemampuan menjadi nyata untuk mencapai tujuan belajar. Komponen peserta ini dapat dimodifikasi oleh guru. Ketiga, ada tujuan. Tujuan merupakan dasar yang dijadikan landasan untuk menentukan strategi, materi, media, dan evaluasi pembelajaran. Untuk itu, dalam strategi pembelajaran, penentuan tujuan merupakan komponen pertama kali yang harus dipilih oleh guru, karena tujuan pembelajaran merupakan target yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran. 4. Bahan pelajaran. Bahan pelajaran merupakan stadium untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berupa materi yang tersusun secara sistematis dan dinamis sesuai dengan arah tujuan dan perkembangan kemajuan ilmu dan tuntutan masyarakat. Kelima, kegiatan pembelajaran. Agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara optimal, maka dalam menentukan strategi pembelajaran perlu dirumuskan komponen kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan standar proses pembelajaran. 6. Metode. Metode adalah satu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Penentuan metode yang akan digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran akan sangat menentukan berhasil atau tidaknya pembelajaran yang berlangsung. 7. Ada alat. Alat yang dipergunakan dalam pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, alat memiliki fungsi sebagai pelengkap untuk mencapai tujuan. Alat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu alat verbal dan alat bantu nonverbal. Alat verbal dapat berupa suruhan, perintah, larangan, dan lainnya, sedangkan nonverbal berupa globe, peta, papan tulis, slide, dan lain-lain. 8. Ada sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat atau rujukan di mana bahan pembelajaran bisa diperoleh, sehingga sumber belajar dapat berasal dari masyarakat, lingkungan, dan kebudayaan. Misalnya manusia, buku, media, masa, lingkungan, museum, dan lain-lain. 9. Evaluasi. Komponen evaluasi merupakan komponen yang berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum. Juga bisa berfungsi sebagai umpan balik untuk perbaikan strategi yang telah ditetapkan. Kedua fungsi evaluasi tersebut merupakan evaluasi sebagai fungsi sumatif dan formatif.
10. Lingkungan atau situasi. Lingkungan sangat mempengaruhi guru dalam menentukan strategi pembelajaran. Lingkungan yang dimaksud adalah situasi dan keadaan fisik atau misalkan iklim sekolah, letak sekolah, dan lain sebagainya. Dan hubungan antar insani, misalnya dengan teman dan peserta didik dengan orang lainnya. SPK, Strategi Pembelajaran Kooperatif. Strategi pembelajaran kooperatif adalah strategi pembelajaran yang mengutamakan eksistensi kelompok. Setiap siswa dalam kelompok memiliki tingkat kemampuan yang berbeda, tinggi, sedang, dan rendah. Dan jika mungkin anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku yang berbeda, dan memperhatikan kesetaraan gender. Strategi pembelajaran kooperatif mengutamakan kolaborasi dalam memecahkan masalah untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran kooperatif memiliki 3 perspektif. 1. Perspektif motivasi, artinya penghargaan yang diberikan kepada kelompok dalam kegiatan saling membantu untuk memperjuangkan keberhasilan kelompok. 2. Perspektif sosial, artinya melalui kooperatif setiap siswa akan saling membantu dalam belajar karena mereka menginginkan semua anggota kelompok memperoleh keberhasilan. 3. Perspektif perkembangan kognitif, artinya dengan adanya interaksi antar anggota kelompok dapat mengembangkan prestasi siswa untuk berpikir mengelola berbagai informasi. Tujuan pembelajaran kooperatif ialah agar hasil belajar akademik siswa meningkat dan siswa dapat menerima berbagai keragaman dari temannya, serta mengembangkan keterampilan sosial. Prosedur atau langkah-langkah pelaksanaan strategi pembelajaran kooperatif. 1. Penjelasan materi. Tahap penjelasan materi diartikan sebagai proses penyampaian pokok-pokok materi pembelajaran sebelum siswa belajar dalam kelompok. 2. Belajar dalam kelompok. Melalui pembelajaran dalam tim, siswa didorong untuk melakukan tukar-menukar atau sharing informasi dan pendapat, mendiskusikan permasalahan secara bersama, membandingkan jawaban mereka, dan mengoreksi hal-hal yang kurang tepat. 3. Penilaian dalam strategi pembelajaran kooperatif bisa dilakukan dengan tes atau kuis. Tes atau kuis baik dilakukan secara individual ataupun kelompok. Karakteristik atau ciri-ciri pembelajaran kooperatif dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Pembelajaran secara tim. 2. Didasarkan pada manajemen kooperatif. 3. Kemauan untuk bekerja sama. 4. Keterampilan bekerja sama. 4. Pengakuan tim. Pengakuan tim adalah penetapan tim yang dianggap paling menonjol dan tim paling berprestasi untuk kemudian diberikan penghargaan atau hadiah atau yang biasa kita sebut dengan reward. Selanjutnya ada strategi pembelajaran CTL, yaitu Contextual Teaching and Learning. Strategi pembelajaran Contextual Teaching and Learning merupakan konsep belajar yang mengaitkan materi dengan situasi dunia nyata sehingga bisa mendorong siswa untuk menerapkan pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penerapan sistem pembelajaran CTL akan melibatkan 8 unsur utama pembelajaran agar lebih efektif untuk mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan kehidupan sehari-hari, yakni A. Konstruktivisme, B. Menemukan, C. Bertanya, D. Masyarakat belajar, E. Permodelan, F. Refleksi, G. Penilaian yang sebenarnya. Kurikulum dan pengajaran yang didasarkan pada strategi pembelajaran kontekstual harus disusun untuk mendorong 5 bentuk pembelajaran penting: mengaitkan, mengalami, menerapkan, kerjasama, dan mentransfer. Kelebihan dan kekurangan penerapan pendekatan CTL. Kelebihannya A. Dapat mempertebal rasa tanggung jawab karena hasil-hasil yang dikerjakan dipertanggungjawabkan di hadapan guru. B. Mendorong
peserta didik untuk semangat mengejar prestasi. C. Peserta didik mengetahui secara nyata penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kekurangan pendekatan CTL adalah A. Kemungkinan dalam setiap kelompok ada siswa yang tidak berperan, hanya ikut-ikut. Demikianlah paparan yang bisa saya sampaikan mengenai strategi pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.